Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Pudin. Ya, di video kali ini teman-teman saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya. Ya, sebelum saya untuk menceritakannya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya terus menyuguhkan cerita-cerita misteri, cerita-cerita kisah nyata yang untuk menghibur teman-teman. Ya, teman-teman, kita mulai saja ya. Jadi ceritanya kejadian ini tuh pas di tahun 2015. Ketika itu saya berada di daerah Jakarta. Saya mengalami suatu keganjilan, gitu kan. Apa ya, aneh gitu kan. Bukan keganjilan tapi aneh. Waktu itu saya ini pulang kerja pas malam lah, sekitar jam 12 malam. Nah, ketika di jalan saya melewati di mana jalan itu pernah terjadi kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan itu ya sebenarnya udah lama gitu kan, sebelum saya sering melewati jalan itu gitu. Ya kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu gitu kan. Nah, pas di situ kondisi emang lagi gerimis, sepi gitu. Karena waktu tengah malam, jam 12 malam, saya tiba-tiba pengen lewat situ. Pas lewat situ saya ngelihat ada sosok perempuan yang lagi apa ya, di jalan itu cuman kayak orang lagi nyari gitu, kayak lagi nyari apa sesuatu gitu. Tapi pikiran saya itu mikir, jam-jam segini perempuan dengan kondisi gerimis gitu ya, gerimis, keadaannya gerimis, itu mondar mandir cari cari apa gitu. Saya juga nggak tahu itu perempuan lagi cari apa. Tapi di sela-sela itu saya ngeberaniin diri untuk bertanya gitu. Saya tegur, "Mbak, maaf mbak, lagi cari apa? Gerimis-gerimis lagi ini di jalan loh." Ya si perempuan itu cuma sempat noleh gitu kan, lihat ke saya gitu, noleh, terus dia balik lagi cari. Saya sampai kepikiran, ini orang orang bener apa orang nggak waras gitu. Tapi dengan bajunya itu ya baju biasa, baju nggak kotor-kotor banget ya, seperti biasa aja lah. Saya nggak beranggapan bahwa kesananya itu apa, kalau ini bukan bukan manusia, nggak ada kepikiran di situ tadi. Nah pas di situ saya coba untuk tanya lagi kan, "Mbak, maaf, mbak cari apa, biar saya bantu, apa ada yang hilang?" Akhirnya si mbak-mbak itu bilang, "Emang masnya mau bantu saya?" "Iya, mbaknya cari apa dulu?" Saya bilang. "Saya cari ini mas, apa, cari bola." Saya kan bingung, bola malam-malam cari bola apa maksudnya, karena si perempuan itu kan rambutnya panjang segini, tapi di sini itu keponian gitu kan. Nah, sebelah mata sininya itu ketutup gitu, ketutup sama rambut. "Bolanya kayak gimana?"
bola mas segini katanya. Bingung saya pun maksud bola apa yang dia cari itu kan. Bola apa sih katanya. Saya bilang kan bola apa sih mbak, bolanya emang mbak tadi jatuhnya di sini bolanya. Iya mas katanya, mas bisa tolong cariin nggak. Ya udah saya sembari cari-cari gitu kan. Pas lagi cari-cari itu si bola yang mbak cari itu kayak kecium bau, bau apa ya, bau bangkai gitu, nyium bau bangkai dari sini. Kok bau bangkai sini mah, akhirnya saya pindah haluan nyari lagi. Nah, si mbak itu ya cuma muter-muter di area itu aja gitu. Kalau saya kan antar ke saya, antar sebelah kanan terus sebelah kiri gitu kan nyari. Nah, pas di situ saya nyamperin lagi si mbaknya, nyamperin ke mbaknya, mbak maaf bolanya kayak gimana, bolanya kayak gimana. Ya bola mas kata mas, saya ya mas nggak tahu katanya. Iya kalau mbaknya ngasih kriteria bolanya kayak gimana, bentuknya bukan bulat segede gini, itu warnanya apa. Akhirnya si mbak itu ngibah gitu kan, apa, nggak begini jadi berhadapan itu kan muka sama muka. Si mbak itu narik rambutnya, ini loh mas bolanya yang kayak gini. Di situ saya kaget gitu kan, astagfirullahaladzim, mbak matanya lepas. Iya bola saya nggak ada mas. Aduh ngeri kan, saya tuh ngerasa takut, takut tapi kasihan gitu. Tapi kan dipikir-pikir lagi, orang istilahnya manusia normal tapi matanya tiba-tiba lepas. Karena saya kan nggak tahu kalau itu mata bisa bikinan atau, tapi kan enggak, itu benar mata gitu kan. Aduh mbak maaf ya, saya nggak bisa nyarinya, habis susah gelap juga. Dengan apa ya, dengan perasaan merinding gitu kan, ini kayaknya bukan bukan orang. Saya dalam pikiran tuh ini kayaknya bukan orang. Nanti deh, nanti siang aja mbak coba cari. Oh gelap-gelap ini lagi nih, hujan susah nyari. Tapi dia nggak nyaut nggak apa. Itu pas saya ngelihat mukanya dia pas dia nyibakin, ini loh mas, ini jadi apa ya, sebagian sini tuh hitam, hitam legam, terus ketutup. Kalau kebilang ketutup enggak ya, kayak di ininya tuh nggak ada gitu, bolong kayak tengkorak doang, tapi satunya ada gitu. Terus di sini ada darah sedikit gitu kan. Saya ya karena perasaan takut gitu kan, perasaan takut akhirnya mbak maaf ya saya duluan, saya nggak bisa cariin. Pas mbak itu nggak nyaut nggak apa, saya jalan sembari jalan untuk pulang, kedengarlah suara ketawa gitu. Pas saya noleh ke belakang, si mbak itu lagi gini, saya buka sembari merhatiin ke saya gitu, ketawa. Udahlah dari situ saya jalan, mempercepat jalan, jalan sampailah saya di kontrakan. Saya cuci muka, aduh kan baru ngeliat kayak gitu, saya rasa bukan itu, bukan manusia, pasti apa, makhluk yang godain, bangsa setan kayak gitulah. Nggak tahu juga itu juga, karena saya juga karena posisi di waktu itu tuh ya posisi emang lagi kecapean pulang kerja gitu kan, nggak gitu fokus. Nah selang kesiangan harinya saya tanya
sama warga situ kan. Kebetulan ada lah dari warga-warga situ itu, ya saya banyak akrab gitu kan. Saya tanya, Pak, saya semalam ini pulang kerja, yang di depan jalanan sana ketemu wanita, dia muter-muterin jalan itu aja, dibilang nyari bola. Bola apaan? Emang kamu pulang jam berapa? Saya pulang jam 12, saya pulang dari kerjaan lewat situ. Terus ada perempuan, ya rambutnya segini gitu kan, kayak bajunya ya bukan baju sih, kaos putih, dengan celana jeans. Pas kayak gitu, si bapak ini kebetulan itu waktu terjadinya kecelakaan di situ, bapak inilah yang ngurus-ngurus ngangkat gitu kan, ngangkat ke ambulan gitu kan, karena posisinya dia itu meninggal di tempat. Akhirnya si bapak itu kan ingat dong, Mas, jangan-jangan perempuan yang berapa bulan kemarin itu yang kecelakaan Pak. Iya, berapa bulan yang lalu itu, sekitar 5 bulan yang lalu itu ada kecelakaan di sini dan meninggal di tempat gitu kan. Terus juga warga-warga kadang-kadang nemuin ada perempuan sering di situ. Makin lah saya kok, aduh, berarti saya ketemu hantu dong Pak. Ya mungkin bisa jadi katanya. Astagfirullahaladzim. Emang disuruh apa? Enggak, saya nanyain ke Mbak itu, Mbak cari apaan? Dia bilang cari bola, cari bola. Akhirnya saya ikut nyari tuh, karena kok kondisi gerimis kan, terus gelap gitu kan. Saya ngikut nyari nyari nyari. Nah pas di situ nggak ketemu. Pas saya tanyain lagi, Mbak bolanya yang kayak gimana sih? Dia nyibakin rambutnya Pak, nyibakin rambutnya. Jadi kayak matanya itu sebelahnya ada, tapi sebelahnya kayak tengkorak itu, nggak ada apa, kelopak matanya tuh nggak ada, cuman ada darah. Udah di situ saya buru-buru jalan gitu kan. Akhirnya si bapak itu bilang, kamu berarti digodain tuh sama dia. Aduh, pas di situ ke besok, kayak malamnya gitu kan, bukan esokan hari, malamnya saya tuh masih kepikiran tentang wanita itu kan, kepikiran, waduh ntar didatangin enggak ya. Tapi pas pulang saya nggak coba lewat situ, tapi gang satunya lagi gitu, jalan satunya lagi. Setelah jalan satunya saya pulang, sampai rumah biasa cuci muka, bersih gitu kan, serbahan. Ya sekitar jam 1 malam ada yang ketok-ketok pintu gitu. Tok 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 tok. Siapa? Saya ngomong dari dalam, siapa ya? Nggak ada sautan, nggak ada suara, nggak ada apa. Tapi pikiran saya, udahlah, mungkin hayalan doang. Terus saja main handphone gitu kan. Bunyi lagi tok 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 tok. Akhirnya saya penasaran dong, keluar. Pas keluar buka pintu, itu nggak ada apa-apa. Sampai saya ke teras gitu melihat ada orang sama sekali. Akhirnya saya balik lagi lah ke kamar. Sebalik ke kamar, nggak tahu kenapa bulu kuduk ini merinding gitu, tiba-tiba merinding. Ih, kok merinding, nggak apa ya. Saya di situ terus baca bacaan sebisa saya gitu kan, baca doa. Itu nggak tahunya si perempuan itu udah duduk di lemari saya.
Pas saya noleh ke lemari, dia ada di situ, lagi duduk, lagi begini aja. Lah, saya bilang, Pak, ada di sini. Kamu mau apa? Si makhluk itu, si mbak itu bilang, katanya mau bantuin saya cari mas, katanya. Cari gimana mbak? Udah nggak ada ya? Saya bilang kan gitu. Mbak udah meninggal. Kenapa nyarinya saya mbak? Kan mas katanya mau bantu. Katanya. Ya tapi saya nggak bisa. Di situ saya gemeteran gitu kan. Takut. Tapi dalam hati nggak ada namanya setan atau makhluk kayak gitu kan. Istilahnya mengganggu sampai ngebunuh manusia, nggak mungkin gitu kan, nggak masuk akal. Akhirnya saya ngobrol, jadinya ngobrol dengan kondisi saya bulu kuduk merinding gitu kan, berani nggak berani mau lari kemana karena sementara dia di situ gitu. Akhirnya si mbak itu, ya tolongin lah mas, saya pengen pulang, pengen sempurna, katanya. Pengen sempurna, ada bagian tubuh saya yang hilang belum ketemu. Ya mbak, maaf, saya bilang, saya nggak bisa nemuinnya. Ya, habis di sini cuman mas yang bisa ngeliat, kalau yang lain baru saya minta tolong udah pada lari, kalau mas kan enggak. Ya saya kira mbak kan manusia hidup, ternyata kan mbak udah nggak ada, makanya saya buru-buru pulang juga. Tolongin mas. Akhirnya di situ saya bingung mau gimana caranya nemuin itu mata gitu kan. Pas datangin, pas di situ, ya udah mbak, mending pulang dulu, jangan di sini. Nanti saya, insya Allah saya bantuin ya, katanya. Nanti saya cari cara, cari sembari tanya-tanya sama warga sini, siapa tahu ada yang nemuin gitu kan. Akhirnya si makhluk itu ya, oh nurut gitu kan. Ya udah mas, nanti bantuin saya ya. Ya mbak, tiba-tiba langsung hilang. Pengalaman yang istilahnya bener-bener apa ya, nggak bisa dilupain gitu kan, berhadapan langsung jelas-jelas gitu kan. Nah, pas di situ saya tanya ke Ustadz daerah situ sekitar, kebetulan saya sama beliau juga sering ngobrol, sering diskusi gitu kan, sembari ngerokok ngopi gitu kan, ngobrol sama Ustadz itu. Akhirnya saya libur, saya nanya. Pas saya nanya, Ustadz maaf mau tanya, Pak Ustadz dengar nggak ada yang kecelakaan perempuan yang di jalanan sana itu? Iya, kenapa? Semalam datengin saya Pak Ustadz. Ah, kamu ada-ada aja, orang udah nggak ada ya udah, meninggal ya udah, apain datang-datang? Oh enggak, masalahnya gini Pak Ustadz, dia masih kehilangan organ tubuhnya, kehilangan organ tubuhnya. Apanya? Matanya Pak Ustadz. Dia minta tolong saya cariin matanya. Astagfirullahaladzim, berarti dia belum sempurna dong. Jadi gimana Pak Ustadz, dia datangin saya terus, gimana? Saya takut nih, tolong bantulah. Akhirnya Pak Ustadz itu ya, karena kita sering ngobrol, sering sharing, akhirnya mau bantu, mau bantu. Ya udah, nanti kita carilah bareng-bareng. Bismillah, siapa tahu ada ketemu gitu kan. Akhirnya pas malamnya itu kok, ketika itu saya libur gitu kan,
Saya nemuin ke rumahnya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Eh, Malam ini bisa kan, nggak ada kegiatan? Nggak ada. Ya udah, ayo. Akhirnya Pak Ustadz dan saya itu pergi ke jalanan itu yang pernah saya ditemuin sama itu wanita itu. Nyampe di sana, Pak Ustadz itu bilang ke saya, nanti kalau misalkan ini nggak usah takut ya, biasa aja. Ya udah, kamu sini, jadi sebentar saya pengen doa dulu. Akhirnya Pak Ustadz itu nggak tahu nggak doa apa, dia di situ minta doa. Habis doa saya cuma ngaminin aja gitu. Setelah selesai saya amin, udah amin, ya udah, ini mas, kita cari, Bismillah, mudah-mudahan ketemu. Iya, kita udah berapa jam gitu kan, nyari nyari. Ustadz kayaknya susah nyarinya, udah karena udah lama juga sih. Ya juga sih mas, katanya, kata Pak Ustadz. Tapi kalau misalkan nggak ketemu, nanti saya didatengin terus sama dia. Saya jadi nggak kepikiran gitu. Akhirnya Ustadz, yaudah kita coba lagi lah, ayo cari lagi, cari daerah sebelah sana. Akhirnya saya cari-cari, alhamdulillahnya gitu kan, di tempat yang dulu waktu saya pertama kali cari itu bau bangkai, ternyata ada kayak bola gitu. Terus apa ya, kondisinya itu ya nggak utuh-utuh banget gitu, udah mulai ya lembek-lembek gitu. Terus baunya minta ampun. Pas gitu, oh sini mau ada yang buang bangkai kali Pak Ustadz, bau bangkai di sini. Saya lagi corot-corot, apa ini ya? Akhirnya saya panggil Pak Ustadz, Pak Ustadz, ini bukan, dilihat-lihat. ah, itu mau bau. Pak Ustadz sambil tutup hidung kan, bau banget katanya. Saya pun sama, yang baunya begini aja. Tapi saya penasaran, kayaknya ini deh. Pas disorot lagi, deketin lagi, wah Pak Ustadz, bentuknya sih kayak mata, mungkin ini Pak Ustadz. Akhirnya saya ngambil plastik, masukin ke plastik, diikat, udah diikat kan. Ya. Saya bilang, Pak Ustadz, ini mau dibawa kemana terusnya? Ya simpen aja dulu katanya. Lagi juga ini udah malam, mau kemana? Nanti kalau dia datang ke kamu, baru kasih tahu ke dia, ini bukan. Gitu. Oh ya udah, tapi baunya minta ampun di sebelah. Saya pakai akal lagi, pakai apa gitu. Kebetulan saya punya toples kayak Tupperware gitu, masukin di Tupperware, tutup itu kan rapet, jadi bau itu nggak keluar gitu kan. Pas masukin ke toples sama berikut plastik itu, saya ke bawah cuci muka. Pas masuk ke kamar, perempuan itu udah ada di situ, sembari nangis gitu. Kaget tuh saya kan, oh sekali merinding banget. Kamu datang lagi, kenapa nangis di sini? Dan nangis di sini lah, ngeri. Saya bilang, mas sudah ketemu ya? Dia bilang itu, mas sudah ketemu ya? Ya nggak tahu ketemu itu atau bukannya. Akhirnya saya kasih tahu ke dia kan, ini bukan. Iya mas, tapi dia sembari nangis. Tolong ya mas, oh, sempurnain lagi saya ke badan saya. Nyempurnainnya gimana mbak? Masa saya harus dari kuburan? Apa saya ngomong aja ke keluarga mbak? Gak usah mas, mas aja. Aduh buset, di situ saya nggak berani mbak, nggak berani. Gimana ini? Akhirnya
itu pokoknya Mas besok siang ke pemakaman ini, simpan aja, kubur aja di kuburan saya ini. Akhirnya saya tuh bilang ke Pak Ustadz, Ustadz ini makhluknya pengennya saya yang nguburin ke sana, nganterin ke makamnya, kasih aja ke keluarganya, kata Pak Ustadz. Dianya nggak mau, takut keluarganya sedih lagi. Terus, ya udah berarti kamu yang itu. Saya nggak berani Pak Ustadz kalau sendirian. Masa sih nggak berani siang-siang gitu? Beneran Pak Ustadz nggak berani kalau masalah gini, nggak, takutnya ada warga ngeliat, sangkanya saya ngapa-ngapain itu makam. Ya udah nanti saya temenin deh. Akhirnya sekitaran jam setengah tiga gitu kan, siang menjelang sore, saya sama Pak Ustadz ke sana, ke makam, nyari-nyari makamnya dia itu susah minta ampun, gimana, yang mana. Akhirnya ketemu warga, kebetulan warga ini tetangga tetangga nggak begitu jauh sama yang yang meninggal kecelakaan itu. Nanya lah Pak Ustadz, Pak maaf Pak, mau tanya ya, kalau makamnya yang 5 bulan kemarin itu kecelakaan di sebelah mana ya? Kebetulan kan bapak ini juga pernah nganter gitu kan ke liang lahat, pas ngubur ngikut gitu, datanglah ke sana. Pasti, nah, oh itu ada sebelah pojok sana Pak Ustadz, sebelahnya keranda, itu ada 5 kubu, ada 5 makam, kesananya sedikit itu pasti ada di situ. Toh masih banyak kembang-kembangnya kok. Oh ya udah Pak, makasih ya. Emang ada apa Pak Ustadz? Enggak, ini temennya mau ke sana, mau ziarah, setelah mau doa, ngedoain, kirim doa. Oh, akhirnya jalanlah saya dengan Pak Ustadz itu ke sana. Nyampe sana, oh ini kali Pak Ustadz. Oh iya, ini bener namanya yang diunjukin. Akhirnya saya dan Pak Ustadz, ya udah Mas, gali aja. Nah, akhirnya gali lah di makamnya dia. Saya simpen itu, tapi nggak sama toplesnya ya. Saya buka semua toplesnya, terus plastiknya saya kuburin di sini. Dan saya tuh bilang, Mbak, saya cuma bantu sampai sini ya Mbak. Ini mata Mbak saya kuburin di sini. Ini makam Mbak yang Mbak minta. Akhirnya taruh situ, kubur. Saya sama Pak Ustadz mendoakan, kirim doa untuk si Mbak ini. Setelah selesai pulang, pas malam harinya si Mbak ini ngatengin saya lagi dan berbilang, terima kasih ya Mas, saya udah tenang katanya. Saya udah tenang, nggak ini lagi, nggak mungkin keluyur lagi, cari-cari lagi. Oh syukurlah kalau kayak gitu, saya bilang gitu kan. Mbak, tapi kalau minta, saya boleh minta Mbak jangan ganggu-ganggu warga ya yang lewat situ. Enggak Mas, saya pulang. Nah itu ya udah ngilang. Ya itulah teman-teman, sedikit pengalaman cerita saya sendiri gitu kan, ketemu sosok perempuan yang matanya hilang. Ya mudah-mudahan bisa terhibur dan mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran. Kalau emang yang negatif-negatifnya buang aja, ya ambil kita positifnya aja gitu kan. Dari situlah suatu pengalaman yang nggak mungkin saya lupa gitu kan, jadi nanti bahan cerita gitu kan, entah itu kalau teman-teman, entah itu sekarang dibikin video gitu kan. Ya saya cuman bisa mendoakan mbaknya supaya tenang di alam sana, dan semoga juga
dari keluarganya diberi ketabahan, dan jangan lupa selalu kirim untuk doa, mendoakan. Nah, sekian cerita dari saya. Buat teman-teman yang udah like, comment, and subscribe, terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah, dan juga dilancarkan segala urusannya. Sekian akhir kata saya, Safruddin Alayubi, untuk video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.